Oke, selamat bertemu lagi anak-anak. Hari ini Bu Lina akan review materi molaritas yang kemarin sudah kalian pelajari sedikit ya. Kemudian Bu Lina akan menambahkan tentang molalitas, fraksi mol dan persen massa ya. Ya, ini nanti yang ada hubungannya dengan sifat koligatif larutan. Kemarin untuk molaritas kemarin rumusnya ada A per MR kali 1000 per V gitu ya. A-nya massa zat terlarut, MR-nya massa molekul relatif, kali 1000 per V volumenya pelarut, yaitu pelarut dari dengan satuan mililiter gitu ya. Molaritas itu adalah banyaknya mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Jadi misalkan ada 2 molar ya. Jadi misalkan ada 2 molar. 2 molar itu berarti artinya adalah 2 mol per liter. Ya toh? Karena molaritas itu satuannya mol per liter. Berarti dalam arti di sini ada 2 mol suatu zat dalam 1 liter larutan. Itu ya, itu artinya. Jadi 2 molar artinya ada 2 mol suatu zat dalam 1 liter larutan. Itu molaritas. Kemudian untuk molalitas hampir sama dengan molaritas, yang berbeda hanya pada volume molaritas itu diganti dengan massa dari pelarut. Jadi rumusnya adalah A per MR kali 1000 per P. A-nya itu massa zat terlarut masih sama. MR massa molekul relatif senyawa kali 1000 per P. P-nya di sini bukan volume tetapi massa, dan massanya dalam bentuk gram. Untuk pakai rumus ini massanya dalam bentuk gram gitu ya. Kalau molaritas tadi satuannya mol per liter, kalau molalitas satuannya mol per kilogram. Ya, mol per kilogram. Nah, jadi kalau kamu mau pakai rumusan mol per massa berarti langsung mol per kilogram. Tapi kalau mau pakai rumusan yang di sini A per MR kali 1000 per P, P-nya ini dalam bentuk gram. Bedanya di situ, ya. Molalitas adalah banyaknya mol zat terlarut dalam 1 kg pelarut. Itu dalam 1 kg pelarut. Nah, contoh. Suatu larutan NaOH mempunyai kadar 20%. Kemolaran larutan tersebut adalah, nah di sini sudah diketahui ada 20% kadarnya. Kadar 20%. 20% itu kan artinya 20 per 100. Ya. Ini adalah suatu larutan. Ya. Larutan itu terdiri, kalau kita berbicara tentang larutan gula, berarti komponennya dari larutan gula kan ada gula dan juga ada air. Yang lebih sedikit siapa? Kalau membentuk larutan gula, tentunya yang lebih sedikit adalah gulanya. Yang lebih banyak adalah airnya. Maka dalam satu larutan itu terdiri atas gula yang disebut dengan zat terlarut. Ya. Dan ada air yang disebut dengan zat pelarut. Nah, ingat yang terlarut itu pasti lebih sedikit. Yang pelarut itu lebih banyak. Itu ya, kalau berbicara tentang suatu larutan berarti kita berbicara ada zat terlarut, ada zat pelarut. Yang terlarut lebih sedikit, yang pelarut lebih banyak. Nah, sama halnya dengan di sini 20% larutan NaOH. Berarti larutan NaOH ini ada massa NaOH dan ada massa pelarut. Pelarutnya siapa? Dalam hal ini adalah air. Nah, sekarang massa NaOH-nya berapa? Molaritas prosentase itu adalah rumusannya. Ini harusnya Bu Lina tunjukkan yang ini dulu ya. Nah, sebentar. Prosentase. Nah, prosentase massa itu adalah massa zat terlarut dibagi massa larutan.
Itu persentase massa. Berarti kalau 20% di sini, artinya di sini adalah massa zat terlarut, dan yang 100-nya itu adalah massa larutan. Ya, berarti kita bisa tahu ini massa terlarut 20, artinya terlarutnya siapa? Berarti kan NaOH-nya yang lebih sedikit, ya. Jadi massa terlarut yaitu NaOH ada 20 gram. Nah, dan massa yang bawah adalah massa larutan. Nah, larutan itu terdiri atas pelarut dan terlarut. Berarti bisa saya tuliskan massa larutan itu adalah massa pelarut ditambah massa terlarut. Nah, kalau massa terlarutnya sudah ada yaitu 20 gram, massa larutannya sudah ada yaitu 100 gram, berarti massa pelarutnya dalam hal ini air dicari dari massa pelarut dicari dari massa larutan dikurangi massa terlarut. Gitu toh? Nah, massa larutannya berapa? Tadi 100 gram. Nah, dikurangi massa terlarutnya 20 gram. Berarti massa pelarutnya ada 80 gram. Ini massa pelarutnya. Yang ini massa terlarutnya. Loh ya. Nah, sekarang kalau ditanya berapa kemolalan larutan, kemolalan berarti maksudnya adalah molaritas. Molaritas dicari berarti M kecil ya simbolnya. Bedanya kalau molaritas itu M besar, molalitas M kecil. Ya. M kecil sama dengan A per MR kali 1000 per P. Nah, A-nya adalah tadi massa zat terlarut. Massa zat terlarutnya tadi 20. Berarti 20 dibagi MR senyawa. Senyawanya apa? NaOH. Berapa MR NaOH? Caranya kayak kemarin. Kita buat MR NaOH dicari berarti dari ARNA kali banyaknya Na yaitu 1 ditambah ARO kali banyaknya 1 juga ditambah ARH kali banyaknya 1 juga. Nah, ARNA berapa? 23, O 16. Nah, hanya 1. Kalian jumlahkan nanti ketemu mRNaOH. mRNaOH ketemu ada 40. Berarti nanti kita masukkan di sini 40 mR-nya. Ya. Kali 1000 per P. P-nya berapa tadi? P adalah massa pelarut. Massa pelarutnya berapa tadi? 80. Berarti ini dimasukkan 80. Sudah kalian hitung nanti ini coret-coret, ini coret-coret, ini 2 per 8 berarti di sini 4, berarti 100 per 16. Nanti ketemu sekian. Ketemunya adalah ini 6,25 molal. Nanti silahkan dicek. Tuh ya. Itu contoh pertama. Contoh kedua. Bentar. Contoh kedua. Nah. Sebanyak 8,3 ml etilen glikol. Etilen glikol itu C2H6O2 dicampurkan ke dalam 90 ml air. Berarti di sini kita tulis dulu D1-nya. 8,3 etilen glikol dicampurkan ke dalam 90 air. Berarti di sini punyanya siapa ini? Volume ya, karena di sini mililiter berarti volumenya terlarut yaitu dalam hal ini adalah C2H6O2. C2H6O2 itu etilen glikol tadi ada 8,3 ml. Dicampurkan ke dalam 90 ml air. Oh, berarti volume air yaitu volume pelarut karena dia lebih sedikit gitu kan. Volumenya adalah 90 ml. Jika massa jenis air, massa jenis itu adalah rho. Jadi di sini ada rho air itu ada 1 gram per mililiter. Dan etilen glikol, jadi massa
massa jenis etilen glikol, berarti di sini Rho. Nah, Rho C2H6O2, massa jenis simbolnya Rho ya. Itu ada 1,12 gram per mililiter. Tentukan kemolalan larutan tersebut. Pertanyaannya sama molalitas. Nah, sekarang yang diketahui baru ini volume terlarut dan massa jenisnya. Padahal molalitas tadi rumusannya adalah A per MR kali 1000 per P. A-nya adalah massa zat terlarut. Di sini baru ada volume dan Rho massa jenis. Rho itu dicari dari gram per mililiter. Berarti kalau mau mencari massa terlarut itu rumusnya Rho kali volumenya. Nah, Rho terlarut berapa? Ini tadi 1,12 gram per mililiter. Dikalikan volumenya ini 8,3 mililiter. Kan? Ini dicoret nanti ketemu sekian gram. Ya, itu massa terlarut. Terus massa pelarutnya P-nya berapa? Dicari. Massa pelarut berarti sama rumusnya caranya Rho kali volume pelarut. Nah, Rho pelarutnya berapa? Rho pelarutnya yaitu air tadi ada 1 gram. Berarti 1 gram per mililiter. Kali volumenya pelarut berapa? Oh, volumenya 90. Berarti kalikan 90 mililiter. Ini dicoret berarti ketemu 90 gram. Nah, sudah ketemu massa terlarut, massa pelarut, berarti bisa dimasukkan ke rumusan ini. A-nya berapa? A-nya yang ini massa terlarut, kamu hitung dulu. Dibagi MR, MR-nya berapa? MR dari C2H6O2 sudah diketahui ada 62, gitu ya. Terus kali 1000 per pp-nya berapa? Massa pelarut tadi ada 90. Hitung nanti harusnya ketemu 1,67 molal. Itu ya. Itu contoh kedua. Nah, selanjutnya setelah kita belajar molalitas, kita belajar ada fraksi mol. Nah, fraksi mol itu apa? Fraksi mol itu perbandingan banyaknya mol zat terhadap jumlah mol seluruh komponen dalam larutan. Fraksi mol itu ada 2, fraksi mol zat terlarut dan fraksi mol zat pelarut. Itu ya. Nah, fraksi mol zat terlarut disingkat dengan XT. Jadi X itu fraksi mol, T-nya terlarut, sehingga XT adalah fraksi mol terlarut. Kemudian XP itu adalah fraksi mol pelarut. Nah, rumusannya itu XT sama dengan NT dibagi NT ditambah NP. N itu apa? N adalah mol zat terlarut, sedangkan NP mol pelarutnya. Jadi XT dicari dari mol terlarut dibagi mol total. Mol totalnya yaitu mol terlarut dan mol pelarut. XP dicari dari NP mol pelarut dibagi mol total. Nah, jumlahan fraksi mol terlarut dan fraksi mol pelarut itu nilainya sama dengan 1. Artinya kalau kalian menghitung fraksi mol pasti nilainya di bawah 1. Jadi 0, sekian itu fraksi mol, nilai fraksi mol, ya. Contoh, tentukan fraksi mol larutan 32 gram naftalen dalam 62,4 gram benzena. Nah, ini kan namanya larutan. Ingat, kalau larutan tuh pasti ada massa terlarut dan ada massa pelarut. Yang terlarut pasti lebih kecil. Yang lebih kecil siapa? Naftalen. Berarti di sini ada 32 gram naftalen. Kemudian massa pelarutnya 62,4.
Nah, 62,4 gram. MR-nya naftalen ada, MR-nya ada 128. MR-nya bensena ada 78. Nah, tentukan fraksi mol larutan. Fraksi mol larutan berarti yang dimaksud adalah terlarutnya berapa fraksi molnya. Maka dicari dari XT sama dengan NT per NT ditambah NP. Nah, kamu cari dulu molnya toh. Nah, mencari mol, rumusnya kemarin waktu berbicara tentang hitungan kimia. Dari massa ke mol diapakan? Dibagi dengan MR-nya. Berarti ini nanti bisa dicari NT-nya. NT-nya dari 32 dibagi dengan 128. Sedangkan yang di sini NP-nya NP-nya berarti 62,4 dibagi 78. Nah, dari sini kalian masukkan. Oh, NT-nya ini nanti di sini dibagi NT, yang ini ditambah dengan NP. Nanti ketemu nilai XT. Ketemunya harus 0,24. Nah, nanti silahkan dihitung ya, dicoba sendiri. Tuh, itu contoh ketiga. Kita masuk contoh keempat. Nah, contoh keempat, ini lembar terakhir ya. Contoh keempat, suatu larutan 5 molar glukosa dalam air, massa jenisnya adalah 1,4. Massa jenisnya adalah 1,4, berarti larutan tersebut ada 5 molar ya. Jadi molaritasnya ada diketahui, di D1-nya molaritasnya ada 5 molar. Molaritas itu satuannya adalah mol per liter, gitu kan? Mol per liter. Artinya apa tadi? Dalam 1 liter larutan terdapat 5 mol glukosa. Ya, dalam 1 liter larutan terdapat 5 mol glukosa. Dari sini sebenarnya kita sudah bisa tahu, ya toh? Glukosa di situ sebagai massa terlarut. Berarti kok buram? Bentar. Dari sini kita sudah tahu massa terlarutnya, maaf. Oke, massa terlarutnya adalah massa terlarutnya itu punyanya glukosa, ada terlarut punyanya glukosa. Ya, dalam hal ini sudah diketahui molnya, berarti langsung itu mol glukosa. Nah, nanti dicari massanya, berarti tinggal dikalikan dengan MR. Mol glukosanya ada 5 mol. Kemudian 1 liter larutan. Larutan tadi intinya adalah apa namanya tadi? Dalam 1 liter berarti ini adalah 1000 ml, ya toh? Kalau diubah jadi mililiter berarti dapat 1000 ml. Nah, massa larutannya kita nggak tahu massa larutannya berapa. Tapi di sini ada massa pelarutnya, massa jenisnya ada 1,4. Berarti kita bisa cari ya, bisa cari dari massa larutannya. Nah, massa larutannya adalah 1,4 gram per mililiter kali berapa itu? Kali dengan ini tadi berapa? 1000. Nah, 1000 mililiter. Ya toh? Karena rumusannya rho kali volume. Rho kali volume berarti 1,4 gram per mililiter kali 1000 mililiter. Gitu ya. Berarti nanti ketemu berapa ini? 1,400 gram. Ini massa larutan. Ya toh? Yang di sini mol glukosa. Mol glukosa itu adalah mol terlarut, massa terlarut. Berarti kalau mau mencari massanya, massa glukosa
atau massa terlarutnya. Berarti dicari dari 5 mol kali MR-nya. MR glukosa 180. Berapa itu? 5 kali 180. Hitung ya nak ya. Hitung. Ya. Terus dari sini, nah kita mencari molalitas. Molalitas itu sama dengan A per MR kali 1000 per P. A-nya tadi adalah massa terlarut. Ini toh yang kamu hitung ini massa terlarutnya 5 mol. Terus 5 dikalikan 180. Pira toh 5 kali 180 tuh? 18, 5, 40, 4, 90, 900 ya. Ini 900 gram. Oh, berarti masanya ini adalah 900 dibagi dengan MR-nya. MR dalam hal ini MR senyawa glukosa 180, ya toh? Dikali 1000 per PP adalah massa pelarut. Nah, yang di sini tadi adalah massa larutan. Ini adalah massa terlarut. Tadi sudah saya katakan massa larutan itu adalah pencampuran dari massa pelarut plus massa terlarut. Berarti kalau kita mau mencari massa pelarut, dicari dari massa larutan dikurangi massa terlarut. Massa larutan berapa? Ini tadi. Ya, 1400 dikurangi massa terlarut 900, itu kan? Tuh, berarti ketemunya 60 ya, 600 ya? 600 benar enggak? 500 ya, sorry. Nah, 500 ini masukkan ke sini. Dan nanti tinggal dihitung maka ketemu molalitasnya. Itu ya, itu contoh yang keempat A. Contoh keempat B, fraksi mol glukosa dalam larutan. Nanti kalau kalian menghitung yang A nanti ketemunya ini ya nak ya 0,055 ya 0,05555 gitu. Itu untuk yang A. Untuk yang B, fraksi mol glukosa dalam larutan. Fraksi mol glukosa tadi yang terlarut. Gitu. Berarti fraksi mol terlarut yang ditanyakan toh XT sama dengan tadi NT dibagi NT plus NP, gitu kan? Nah, NT-nya berapa? Yang terlarut tadi kan glukosa. Glukosa sudah ada molnya tadi adalah 5, ya toh? Nah, N itu kan simbol dari mol, ya toh? 5 mol dibagi 5 mol ditambah dengan NP. NP adalah mol terlarutnya. Mol pelarutnya. Lah, pelarutnya tadi dicari dari sini. Ini kan massa pelarut. Ini massa pelarut. Pelarutnya siapa toh? Air, ya kan? Nah, pelarutnya air. Nah, berarti ini massanya, massa pelarut air. Tinggal kamu ubah jadi molnya. Molnya berapa? Dengan cara 500 dibagi dengan MrH2O. MrH2O itu 18, berarti 500 per 18. Nanti tinggal dimasukkan ke sini. Maka dihitung ketemu 0,153. Nanti silahkan dihitung sendiri. Itu ya, itu yang B. Terakhir. Nah, terakhir ini tips tadi sudah kita singgung di awal sebenarnya, tapi tidak apa-apa. Kita coba lagi. Persen massa dicari dari massa suatu zat dalam gram, ya, yang terdapat dalam setiap 100 gram campuran. Rumusannya persentase massa adalah massa zat terlarut dibagi massa larutan kali 100%. Contoh. Dari contoh 4 di atas, dari contoh 4 itu yang ini, dari A dan B di sini, ya. Carilah persentase massa glukosanya. Nah, ingat, persentase massa glukosa berarti nanti dicari dari massa zat terlarut. Terlarutnya tadi punyanya siapa? Oh, massa terlarut tadi punyanya glukosa, gitu. Berarti di sini massa glukosa dibagi massa larutan. Massa larutan yang mana? Massa larutan yang ini, gitu. Mana tadi massa larutan? Ini, gitu. 1/400. Ini massa larutan kali 1000%. Massa glukosanya tadi 900
dibagi dengan masa larutannya. Masa larutannya tadi 1400 gitu, kali 100%. Udah dihitung, nanti ketemunya 64,28. Itu materi kita untuk pertemuan kali ini. Silahkan dipelajari, disimak baik-baik. Jika ada yang kurang pas, jika ada yang mau ditanyakan, boleh japri ke Bu Lina. Terima kasih, selamat sore.